Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Feza dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu saya hari ini adalah Bupati Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Ibu Safitri Malik Solisa. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu. Terima kasih sudah datang ke kantor Tempo, luar biasa sekali. Baik, sebelum memulai ngobrol-ngobrolnya, saya akan membacakan profil singkat Bupati Buru Selatan, Ibu Safitri. Safitri Malik Solisa adalah Bupati Buru Selatan, Maluku yang menjabat sejak Juni 2021. Lahir di Ternate pada 15 September 1977, Safitri pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku sejak 2014 hingga 2019. Dalam rencana pembangunan Kabupaten Buru Selatan tahun 2021 hingga 2026, pemerintah menargetkan pembangunan di bidang agroindustri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan dasar, hingga membenahi infrastruktur. Salah satu potensi Kabupaten Buru Selatan ada di sektor kehutanan melalui produksi kayu hutan. Adapun potensi bidang pertanian terdiri atas tanaman pangan, tanaman perkebunan, dan peternakan. Sementara potensi perikanan berupa ikan tongkol, tuna, teri, layang, julung, selar, ekor kuning, dan kue. Terdapat juga 46 potensi pariwisata di Kabupaten Buru Selatan, dan 10 diantaranya adalah destinasi wisata prioritas unggulan. Beberapa diantaranya yakni Pantai Wali, kawasan wisata Tanjung Merpati, kawasan wisata Tanjung Wayo, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pembangunan di Kabupaten Buru Selatan, langsung saja kita berbincang dengan Bupati Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku, Ibu Safitri Malik Solisa. Ibu, sekali lagi terima kasih sudah datang di Tempo, luar biasa sekali. Nah, sebetulnya kalau kita bicara program, Bu, apa sebetulnya yang menjadi target pencapaian Ibu semenjak ditetapkan sebagai seorang Bupati? Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Yang pasti semenjak terpilih, saya mencoba untuk komitmen dulu. Oke. Komitmen dengan apa yang selama masa kampanye, apa yang sudah kita jual gitu ya. Semua bupati pasti memiliki visi misi gitu. Sebisa mungkin saya berusaha untuk komitmen dalam hal-hal yang kecil yang memang selama ini saya lihat gitu. Mungkin masalah sumber daya manusianya, ya. Dan justru pada saat saya dilantik ada tantangan baru gitu. Kenapa? Pada saat saya dilantik masa COVID-19 itu memang benar-benar gencang-gencarnya. Betul. Di situ saya berusaha untuk menemukan ampul baru gitu, ya. Dari yang biasanya tidak ada apa-apa, justru pandemi ini membuat semua serba terbatas, ya. Dana yang harus ada refocusing gitu ya. Saya istilahnya refocusing bikin pusing gitu. Kenapa? Iya, karena kita dituntut untuk bagaimana kita memimpin, namun lebih banyak kita memakai hati nurani, ya. Bagaimana kita melihat memanusiakan manusia. Dengan situasi seperti ini membuat saya berusaha untuk menjadi pemimpin yang bisa berkomunikasi dengan baik terhadap bawahan saya, ya, dan masukan-masukan apapun, walaupun dengan masyarakat, saya berusaha untuk menjadi teman buat siapa saja. Kenapa? Karena daerah kami daerah baru, ya, punya satu tantangan lagi gitu. Kita berbeda dengan kabupaten yang lain. Kita daerah baru yang memang benar-benar kita berpikir apa yang harus kita utamakan gitu, fokusnya kemana dulu gitu. Nah, dengan situasi COVID-19 udah berakhir, ada satu lagi gitu, ya, PR-nya lagi. Kenapa? Mencoba untuk bagaimana menjaga stabilitas, ya, inflasi, ya, dan pelan-pelan, alhamdulillah bisa terlewati. Namun yang menjadi satu PR terbesar kita mungkin mengenai bagaimana kita berupaya berkolaborasi, ya, antara generasi kolonial istilahnya dan generasi milenial serta generasi Z gitu.
dengan sistem-sistem digital, sehingga butuh kerjasama yang baik, butuh teamwork yang baik sebenarnya. Bagaimana kita cara memimpin dalam era sekarang ini, itu aja sih. Jadi berawal dari komitmen sejak awal, lalu mengkolaborasikan apapun program kerja dan inovasi-inovasi tadi dengan setiap kalangan ya. Iya, kita dituntut untuk harus banyak berinovasi dan Buruh Selatan dalam pencapaian situasi dan kondisi ini saya juga merasa belum puas. Sangat-sangat belum puas. Banyak sekali pembenahan yang kita coba untuk bagaimana sistem pemerintahan kita lebih kuat dalam hal SDM, itu aja dulu. Artinya masih banyak pengembangan yang akan dilakukan untuk lebih baik ya Bu ya? Iya, pastinya ya. Itu janji-janji yang kita berikan gitu dan sebisa mungkin berupaya untuk step by step tetap jalan. Baik. Nah Bu, selanjutnya pemerintah Kabupaten Buruh Selatan memiliki 6 wilayah pengembangan. Nah, apa saja wilayah pengembangan itu dan bagaimana tujuan dari situ? Ya, pada prinsipnya visi misi kita kan tentang agromarin, antara laut dan pertanian, perikanan dan pertanian. Daerah kita daerah kaya, sumber daya alam yang sangat kaya. Ya. Namun yang kita hadapi justru banyak sekali rentang kendalinya, ya, mengenai infrastruktur dasar. 2 tahun kita vakum, ya, dan sekarang kita mencoba mulai dari titik nol lagi. Kenapa? Dari yang penerbangan, ya, pesawat yang biasanya seminggu udah bisa 5-6 kali, sekarang dia udah turun seminggu cuma 3 kali. Saya berusaha membuat suatu gebrakan gitu ya. Saya berani untuk subsidi dari pesawat sampai dengan kapal. Ya, ini bentuk dari bagaimana kita membuka pintu-pintu, ya, sehingga memang benar-benar ekonomi yang terbangun memang benar-benar bisa berjalan. APBD kita yang sangat terbatas. Ya, sehingga ada pusat-pusat sentra yang memang selama ini sudah berjalan. Namun dari COVID-19 itu kita mulai dari titik nol lagi. Ya, mulai dari titik nol yang mana cara paradigma, cara berpikir masyarakat kita memang benar-benar butuh pendampingan luar biasa. Butuh pendampingan luar biasa dengan adanya dana desa, dengan adanya pendamping desa. Saya malah tidak segan-segan langsung berkomunikasi dengan mereka gitu. Kenapa? Nah, ya, karena kadang kita hadapi itu masalah-masalah yang sepele. Masalah-masalah sepele namun sangat-sangat kadang mengganggu program-program kita. Jadi antara lain ya mungkin kita sudah merencanakan adanya pilot project, ya, pertanian gitu. Tiba-tiba nggak disetujui oleh masyarakat adat. Padahal semua sudah kita berupaya untuk menjalankan semua aturan-aturan itu. Jadi ya inilah sedikit masalah-masalah yang saya rasa dia butuh seni sebenarnya untuk bagaimana bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan saya berusaha untuk bagaimana membuat perda adat, ya, karena di sana kita juga ada wilayah-wilayah adat. Jadi dari pemerintah sendiri kita boleh punya perencanaan, namun yang kita hadapi justru masalah-masalah yang simple, ya, dan ini masalah pemahaman sebenarnya, ya, karena banyaklah kepentingan-kepentingan yang mereka kadang berpikir berhubungan dengan pemerintah ini seperti ada profit di situ, ya, nah, itu seperti itu. Namun insya Allah mudah-mudahan dengan adanya komunikasi, kita bangun komunikasi yang baik dan berinteraksi juga dengan baik dengan mereka. Saya rasa ya butuh kesabarannya luar biasa juga Pak. Iya. Udah ada banyak sekali sih masalah-masalah yang saya rasa mungkin masalah sepele menurut kita ya. Tapi memang benar-benar mungkin ada sedikit perhatian juga mereka terhadap kita gitu, dan kita juga terhadap mereka gitu. Kadang kalau kita sibuk gitu kan, wah bupatinya kemana gitu. Ya, jadi biasalah kita menghadapi kebiasaan
cara-cara paradigma lama itu kan Iya. memang butuh seni sebenarnya. Iya, Jadi betul. kadang dengan cara bersilaturahmi semua jadi mencair gitu kan. Nah, sementara kita hadapi ya saya juga kadang banyak di pusat gitu. Ya. Iya. Kenapa? Termasuk dengan hari ini saya tampil juga bagian dari bagaimana kita membawa daerah Kabupaten Buru Selatan untuk melangkah lebih baik lagi gitu itu. Dan ini bagian dari promosi ya. Alhamdulillah Kabupaten Buru Selatan saya berusaha untuk bagaimana membuka akses dengan media apa aja. Karena ini bentuk dari bagaimana kita dikenal dulu. Ya, betul. Masalah potensi saya sangat percaya diri gitu dengan potensi yang Optimis ada. ya, Bu, Iya. Kenapa? Karena memang benar-benar potensi alam kita itu memang benar-benar banyak gitu dan betul. kita butuh investor sebenarnya. Oke, Itu aja menarik sih. sekali ini. Iya. Nah, bicara investor, tapi sebelum itu kita ingin bicara dulu terkait dengan kesejahteraan. Bagaimana Ibu atau pemerintah ini bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan 6 wilayah yang tadi disebutkan? Iya. Justru dengan adanya potensi lokal, hal ini saya lihat semakin masyarakat itu melihatnya tuh seperti ada kepercayaan diri mereka sendiri juga gitu kan, karena potensi lokal juga cukup banyak gitu. Tapi saya sebisa mungkin khususnya untuk kabupaten kota, saya selalu membawa program ya yang memang benar-benar menyentuh langsung kepada sektor pertanian, contohnya pertanian gitu. Di dalam keseharian kita, di dalam pemerintahan sendiri, saya berusaha untuk bagaimana mensiasati kebutuhan-kebutuhan yang biasanya snack-snack gitu, yang biasanya pakai tepung-tepung, sebisa mungkin kita tiadakan gitu kan. Nah, jadi kenapa? Karena saya lihat yang bisa menggerakkan ekonomi ini cuma kita aja gitu dan masyarakat. Dan siapa yang memberi contoh? Kita yang jadi pelaku utama untuk memberikan edukasi itu. Ya, begitupun dengan beberapa kelompok-kelompok pertanian gitu. Saya tidak segan-segan gitu komunikasi. Terus ini kan masalah pasar sebenarnya, pasar yang tersedia gitu. Dia punya hasil yang banyak, tapi dia harus bawa ke Ambon lagi dan itu memerlukan biaya yang sangat tinggi. Mau tak mau siapa yang menggerakkan ini semua? Kadang dari pribadi kita gitu. Ya, jadi dulu waktu zamannya Bapak gitu kan, saya menjadi ketua PKK, itu saya malah tidak segan-segan menciptakan pasar gitu. Jadi contoh kayak hasil dari pertanian mereka berupa kacang atau bawang gitu, saya bisa ngambil sekitar 50 kilo dan saya langsung bagi-bagi ke ibu-ibu kadisnya gitu kan. Ayo kita beli gitu dengan cara yang sampai segitunya gitu. Kenapa? Karena saya nggak mau ada semacam putus asa dari mereka gitu. Ya, karena ini daerah baru gitu. Mereka sebenarnya hanya membutuhkan orang-orang untuk berikan motivasi buat mereka, itu aja sih. Selebihnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan selebihnya itu hanya untuk menjual. Malah mereka itu bisa memberikan kepada saya gitu. Hanya dengan ini buat ibu gitu. Dan saya merasa inilah bagaimana kita cara memimpin dengan hati gitu. Iya. Kenapa? Saya nggak pernah merasa jadi bupati. Ya. Saya merasa saya bagian juga dari mereka. Kenapa? Karena saya hanya ingin mendengar rintihan mereka. Kalau kita membuat kesenjangannya luar biasa, saya nggak tahu apa-apa tentang mereka. Tapi dengan membuat seperti teman, karena itu di sana itu kan ada hubungan emosionalnya juga sangat tinggi. Saya ini ipar, menantu gitu kan, otomatis dengan sendirinya mereka tuh lebih nggak enakan sama saya gitu. Nah, tapi saya menciptakan suasana rumah ya, yang di situ juga di dapur umum siapa aja bisa ke situ. Kenapa? Saya hanya sayang aja gitu. Kenapa? Karena saya lihat sebenarnya ini kan masalah-masalah simpel aja. Ya, masalah-masalah simpel dan saya nggak mau masyarakat saya nanti menjadi menjadi peminta-minta gitu. Saya nggak mau. Saya malah pengen ada hal-hal yang memang benar-benar apa yang bisa saya bantu gitu. Kenapa? Karena kita mencoba untuk bagaimana kita berbicara untuk melayani masyarakat.
ya hal-hal semacam ini aja gitu. Masalah ekonomi, masalah bagaimana anak-anak sekolah, Ya. bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Jadi ada hal-hal yang memang eh, kadang merasa menggugah dan ingin menggugah yang lain gitu, terutama dari OPD. Ayolah, mari kita sama-sama kita membantu dari sisi kemanusiaan gitu. Karena kalau kita berbicara semua tentang apa semacam feedback apa yang kita untungkan apa yang itu nggak dapat di sana gitu kalau menurut saya ya. Kenapa? Karena kita memanusiakan manusia, sebenarnya itu bentuk dari arti dari politik kalau menurut saya. Seni untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, namun memakai kata-kata atau istilah politik yang sebenarnya itu seperti itu kalau menurut saya. Kenapa? Kok banyak konflik-konflik gitu? Kenapa? Karena ini juga bagian dari bagaimana kita berbicara ekonomi. Kalau dia udah sejahtera, nggak mungkin dia membuat segala sesuatu di luar dari itu, nggak mungkin. Dan saya berusaha untuk menjadi sahabat, teman, saudara, kakak gitu buat mereka. Dan saya sangat tahu bagaimana menjadi orang Buru Selatan. Sangat tahu bagaimana psikis mereka gitu. Sangat tahu gestur tubuhnya mereka. Yang tiap pagi saya sebelum ke kantor saya terima tamu dan saya bisa sarapan sama mereka sebelum saya ke kantor gitu. Kenapa? Hanya dengan cara-cara itu saja saya bisa tahu bagaimana apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka mau. Jadi mungkin di daerah-daerah lain mungkin jadi bupati berbeda, mungkin karena kita daerah yang memang benar-benar masih baru gitu ya. Tapi saya cukup menikmati gitu karena mungkin saya bawaannya sebagai seorang ibu, bagaimana hati nurani kita bekerja ya, bagaimana melayani itu aja dan mungkin sudah terbiasa. Iya. Jadi sosok keibuan tadi yang membawa apa istilahnya perubahan dalam perasaan dari setiap masyarakat yang ada di sana. Iya, dari hati ke hati jadi ya. Saya tidak segan-segan untuk memutasikan OPD saya, cuman masalah-masalah pelayanan publik gitu. Itu. Kenapa? Karena saya merasa beban moral saya sebagai seorang ibu itu yang lebih besar gitu. Ibu kalau marah karena sayang gitu, saya suka bilang begitu. Ibu marah bukan karena apa-apa, tapi bentuk dari bagaimana kita menginginkan anak-anak kita istilahnya untuk bertumbuh menjadi lebih baik, terus saling menopang. Betul. Ya, selalu berpikir positif gitu saya. Jadi memang ada beban-beban moral yang saya mencoba untuk menerapkan di sana gitu. Karena daerah saya daerah konflik juga. Iya. Jadi memang pendekatannya harus dari hati ya, Bu ya. Iya, justru kena gitu. Iya, lebih efektif daripada kita membuat melawan atau mencoba untuk mengkotak-kotakan. Saya menghindari hal itu gitu dengan cara-cara komunikasi yang baik. Luar biasa, ini pendekatan yang unik tapi berkesan tentunya buat masyarakat. Iya, karena kita ya udah persoalan like and dislike ini kan berbeda lagi ya gitu kan. Karena udah banyak kepentingan di situ gitu. Karena kita berproses karena berpolitik gitu kan. Ya, namun kalau begitu kita udah jadi pemimpin, kita sudah menjadi ibu buat masyarakat, kita sudah menjadi orang tua buat masyarakat. Dan saya juga tidak memungkiri sebatas manusia banyak kurang-kurangnya gitu. Namun sebagai seorang pemimpin, saya juga punya tanggung jawab bukan terhadap dunia sebenarnya, tapi saya lebih berpikir ke akhiratnya aja gitu. Waduh, ini apa gitu. Terus bagaimana kita mencari pahala sebenarnya gampang kalau menjadi pemimpin gitu ya. Kita membuat suatu kebijakan atas dasar kebersamaan dan demi kesejahteraan, keluar dari kemiskinan, itu juga bagian dari investasi amal saya. Saya pikirnya itu aja sih. Luar biasa. Setuju sekali. Nah, Bu, selanjutnya tadi kita sudah bicara terkait dengan strategi pendekatan begitu ya, bagaimana cara yang paling tepat untuk bisa mengambil hati masyarakat
dengan tadi metodenya dari membuka hati untuk mereka, mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, sekarang kita bicara soal investasi, baik. Apa sebetulnya yang dibutuhkan pemerintah atau Ibu sendiri nih selaku Bupati untuk bisa menarik para investor dan mengembangkan beberapa wilayah-wilayah tadi? Ya, jadi sekarang ini kan pemerintah kita bekerja dengan perencanaan ya. Iya. Ya. Secara teknisnya semua sudah terukur, semua Oke. sudah ada lokus-lokus mana yang sudah ada semua dan mengenai investor saya merasa dari sisi pertanian dan perikanan gitu. Kenapa? Karena memang benar-benar selama ini tanpa investor saya lihat masyarakat juga something ada sedikit ketimpangan gitu. Oke. Ya. Jadi memang benar-benar yang punya lahan, punya kebunnya besar dia bisa punya pendapatannya besar gitu. Nah, tapi yang menjadi kendala utama di sana tuh justru banyak sekali tengkulak gitu. Ya, tengkulak ini kan sebenarnya sesuatu hal yang dia tidak bisa membuat daerah menjadi lebih baik karena dia menyangkut dengan keuntungan-keuntungan yang sepihak. Ya, kita sampai di mana kita bisa mengatasi itu? Ya, rentenir. Kenapa? Dari situ aja memang karena hasil kita banyak dan mereka tahu itu. Nah, saya berusaha untuk bagaimana kita bicara tentang bagaimana menjadi seorang pemerintah. Kadang kita juga blank gitu dengan masalah-masalah itu karena saking banyaknya tengkulak dan rentenir gitu. Nah, kita punya program lagi dirintis mengenai Bursel Satu Harga. Ya. Ini karena bagaimana kita menjawab hal itu juga. Jadi kita sudah coba untuk komunikasi dengan kemarin sudah MOU dengan Kadin, ya Kadin dari Surabaya dengan Tanto dari perkapalan gitu ya untuk transportasi. Kalau bisa Tanto langsung masuk ke kita di Kabupaten Buru Selatan. Kita juga punya banyak akses juga sebenarnya banyak gitu. Tapi kalau menurut saya inflasi kita juga kadang juga masih belum stabil gitu. Karena kenapa? Karena memang rentang kendali kita juga banyak gitu. Sebisa mungkin kita berupaya untuk potensi lokal yang memang benar-benar digalakan gitu. Kalau memang yang paling terpenting mungkin kita di sana punya ikan tuna ya. Karena di ikan tuna yang sirip kuning itu ya punya lobster juga ada gitu kan. Nah, tapi ya saya hanya butuh banyak pendampingan terhadap masyarakat. Karena kadang kita pemerintah kita ingin sekali ya, tapi kayak semacam ada yang mencoba untuk menghalangi dan semacam mungkin karena kepentingan politik atau apa, tapi kayak memang semacam nggak mau pemerintahan kita menjadi baik gitu kalau menurut saya gitu ya. Dan unsurnya juga bermacam-macam. Saya malah lebih ekstrim lagi, saya suka mengatakan kalau investornya datang ya jangan dipalakin dulu, saya sampai se ekstrim gitu. Kenapa gitu? Kenapa saya bilang begitu? Karena pada prinsipnya saya hanya pengen investor datang membawa uang dan sedikit ada perubahan ekonomi di dalam situ. Ya, karena rata-rata di sana ya kita hanya mengandalkan APBD. APBD belum jalan itu kelihatan sekali. Pasar-pasar pada sepi. Otomatis dari situ kita juga bisa mengukur gitu. Ada banyak sekali spot-spot ada kawasan-kawasan yang memang sudah ada. Karena sekarang ini pemerintah malah justru dia lebih terprotap aja. Kenapa? Kita lebih berusaha untuk bagaimana untuk komitmen terhadap tata ruang perencanaan gitu. Ya, saya merasa sangat setuju gitu ya. Kenapa? Karena kadang yang membuat di luar dari komitmen ini sebenarnya menyangkut kepala daerahnya juga gitu. Kalau dia tidak memahami pemerintahan, dia tidak memahami
bagaimana membuka akses ekonomi, kadang ini malah menghambat gitu kalau menurut saya. Kita berusaha untuk bagaimana kita membuka akses yang ada. Kenapa? Karena dari sisi transportasi saja, dari geografis, Buru Selatan itu Alki 3, ya, perbatasan antara Laut Australia, Banda gitu kan. Sementara dari geografis, dari Jawa, Sulawesi kan ke kita langsung di Pulau Buru, baru masuk ke Ambon, otomatis kita pintu dari Sulawesi. Kalau ini kita gunakan untuk kawasan ekonomi khusus, saya rasa itu juga tepat gitu. Kenapa? Pertama, satu Pulau Buru itu punya potensi alamnya luar biasa gitu. Saya malah melihat seperti di Bangka Belitung gitu kan, dari yang cuman kabupaten, pesawatnya langsung dari kabupaten langsung ke Singapura, langsung ke Malaysia. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa Pulau Buru nggak bisa? Di Buru Selatan kenapa nggak bisa gitu? Bisa kalau menurut saya. Nah, kenapa? Karena kita membangun bagaimana akses ekonomi sebisa mungkin jangan tertumpu kepada kota provinsinya. Kita harus membuka beberapa akses di Provinsi Maluku untuk kita lihat dari sisi ekonominya, karena kita menghadapi situasi dan kondisi yang dimana habis selesai COVID, ini kan namanya pemulihan ekonomi. Betul. Justru kalau justru pemulihan ekonomi, kita mencoba harus membuka pintu-pintu untuk bagaimana akses ekonomi itu dia berkembang gitu. Jadi bukan hanya dari sisi transportasi bandara dari Provinsi Maluku saja, tapi menurut saya mungkin kalau dari wilayah Tenggara di situ langsung bisa gitu aksesnya keluar. Dari Buru Selatan juga, dari Pulau Buru khususnya Buru Selatan juga bisa. Kenapa? Karena ini bentuk dari bagaimana kita memulihkan ekonomi gitu. Pertama, angka pengangguran semakin tinggi. Ya, karena ada dirumahkan para honorer. Itu sangat terasa gitu. Namun di Kabupaten Buru Selatan saya belum merumahkan honorer. Walaupun dengan APBD gitu. Ya, dan saya merasa beban gitu. Namun dari sisi saya sebagai seorang ibu, saya nggak tega juga kalau lihat masyarakat saya dirumahkan, karena itu bagian dari bagaimana mereka berpikir dari sisi ekonomi. Ya, kita merumahkan honorer itu juga PR besar buat kita. Kenapa? Yang saya lihat ini masalah sosial. Takut jangan sampai ya tingkat pencuriannya tinggi, tingkat kenakalannya tinggi, tingkat macam-macam masalah-masalah sosial. Sehingga saya berani aja mempertahankan honorer sampai sekarang. Tidak ada satupun yang saya rumahkan. Karena ini bentuk saya menjaga stabilitas. Saya menjaga bagaimana arti dari pemulihan ekonomi sebenarnya. Walaupun dalam setahun sekitar 40M lebih khusus untuk tenaga honorer. Nah, jadi saya pengen menghimbau juga gitu. Karena kemarin kuota untuk Buru Selatan itu kan hanya sekitar dari pendidikan dan kesehatan. Sebisa mungkin diberikan kesempatan juga buat anak-anak kita yang tenaga-tenaga operator ya. Karena itu lebih penting sekarang ini. Dia menjadi leader infokom itu, dan tenaga-tenaga data itu dia menjadi penting sekali di pemerintah daerah. Dan pada prinsipnya kita bicara mengenai kesejahteraan masyarakat, benar. Tapi kalau dari seorang PNS saja dia belum sejahtera, apa yang kita mau dikata gitu. Itu aja. Kita pasti kalau sejahtera sudah ada unsur untuk berbagi lebih besar gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan ya kue-kuenya dibagi-bagi dan APBD kita juga bisa naik gitu aja. Dan mungkin pola yang dibangun mungkin berbeda gitu. Bukan hanya mengenai jumlah penduduk yang dilihat, tapi mungkin luas wilayah kelautan yang dilihat. Dan saya juga lautnya besar gitu. Jadi potensi yang sangat besar, Bu, ya. Satu lagi kita di sana juga punya beberapa HPH. Nah, kita punya kayu miranti terbaik di dunia. Kita punya kayu arang gitu ya. Namun di salah satu kecamatan di Venafavan, justru di situ malah masih jalan perusahaan, belum ada jalan dari pemerintah. Apa
nanti selamanya seperti itu, ya Ya. nggak bisa. Kalau menurut saya nggak bisa. Ya. Kita mau bangun gimana sementara itu menjadi jalan HPH, Ya. masih jalan HPH. Dan kemarin saya sempat saya diberikan sedikit ruang untuk bagaimana berbicara tentang lingkungan, ya. Dan saya membawa materi tentang Buruh Selatan. Itu bentuk dari bagaimana saya hanya ingin mengatakan saja kalau selama ini dampaknya yang kita terima. Ya, karena keuntungan apa yang kita peroleh? Justru akibatnya yang lebih banyak gitu. Ya, banjir, bencana, longsor di mana-mana. Karena kita hampir setahun itu sekitar 5-6 bulan itu musim penghujan di kita itu memang benar-benar volumenya semakin tinggi gitu. Otomatis ada semacam penggundulan hutan itu sudah mulai lebih banyak gitu. Saya tahu kita bupati kita tidak ada punya kewenangan tentang izin gitu. Tapi kita juga punya kewenangan bicara tentang lingkungan. Itu menjadi hak saya karena ada masyarakat, ada bagaimana kita menjaga ekosistem lingkungan kita di sana, dan dana bencana kita juga terbatas gitu. Akhirnya ini menjadi PR besar buat saya gitu ya. Jadi ada HPH 6 di sana. Tapi kalau banyak faktor keuntungannya ya mungkin karena melibatkan masyarakat saya menjadi tenaga di situ ya, pegawai di situ. Tapi kalau saya malah berbicara tentang 20-30 tahun akan datang gitu. Kasihan saja di Buruh Selatan gitu. Saya hanya melihat dari sisi generasi ke depan gitu. Iya. Baik Bu. Selanjutnya Bu, selain dengan mengembangkan 6 kawasan khusus yang tadi, pemerintah Kabupaten Buruh Selatan juga tengah mendorong sektor pariwisata. Sebetulnya tadi dari sekian banyak potensi itu apa Bu yang paling ingin ditonjolkan dari potensi pariwisata? Iya, jadi sebenarnya di Kabupaten Buruh Selatan itu kalau saya melihat semua bisa dijadikan wisata gitu. Kenapa? Karena sekarang ini malah lebih laku gitu untuk pariwisata di mancanegara itu memang benar-benar pure wisata alam gitu. Jadi tidak perlu dirubah gitu kalau menurut saya gitu kan. Nah, paling juga ada penambahan, kita kemarin mendapatkan sedikit bantuan dana dari Kemendes. Jadi di situ kita bikin semacam tempat wisata alam yang ada beberapa wahana di situ termasuk arung jeram, tempat camping di situ, terus ada permainan-permainan lokal semacam rakit-rakit gitu kan. Nah, terus juga tempat santai ada. Jadi semua dijadikan satu dan itu kita tidak merubah banyak sih. Ya. Karena saya lebih condong bagaimana menjaga ekosistem alam gitu kalau saya sih. Karena saya malah senang itu di sana itu karena memang betul-betul pure masih alami gitu. Yang menjadi kendala kita mungkin karena masalah abrasi aja. Ya, karena daerah-daerah di pesisir-pesisir pantai itu udah abrasi semua di situ. Nah, ini butuh anggarannya juga luar biasa karena udah pernah dibangun talut-talut itu semua habis semua dan ya kita butuh banyak sekali sih dana untuk bisa mungkin membuat perencanaan yang lebih baik lagi gitu karena dulu dananya juga terbatas gitu ya. Dan sekarang saya malah lihat sudah mulai bagus bagaimana mereka merencanakan pembangunan talut-talut itu dengan perencanaan yang memang betul-betul dia terukur gitu karena daerah kita itu berbeda sama Namlea. Kita walaupun satu pulau tapi kita beda iklim. Jadi saya itu kalau 5-6 bulan itu udah terasa seperti di Bogor. Iya, jadi bisa hujan itu bisa 1 hari 1 malam sampai besok pagi gitu, dan kita ke kabupaten sebelah itu bisa mataharinya terang benderang gitu ya. Karena apa? Kita udah berdekatan dengan laut bebas. Ya, terus dari sisi
hutan, kita juga masih merupakan paru-paru sebenarnya. Iya, jadi justru hal itu yang membuat saya merasa pariwisata kita tidak perlu terlalu banyak berikan inovasi yang harus seperti yang gimana gitu, dibikin mewah. Saya nggak mau, justru saya lebih senang yang memang betul-betul natural. Originalitasnya harus dijaga ya. Iya, tinggal mungkin kita membuat program-program yang memang benar-benar bisa menunjang pariwisata kita. Itu aja sih. Ya, itu aja. Kegiatan apa, aktivasi. Terus mungkin ada penanaman mangrove gitu kan. Terus ada dari banyak sih. Nah, namun sudah hampir 2 tahun saya juga membentuk komunitas-komunitas. Jadi ada komunitas lingkungan, komunitas pariwisata. Ada beberapa komunitas di sana. Karena itu bagian dari bagaimana kita mendukung program. Kenapa? Karena ada juga memang benar-benar SDM kita yang terbatas. Justru karena mereka ini bukan PNS ya, tapi mereka juga punya punya jiwa entrepreneurnya juga bagus. Saya sebisa mungkin melibatkan mereka gitu. Jadi kita kadang begitu program kayak kemarin Hari Lingkungan Sedunia. 1 tahun lalu kita coba untuk membersihkan pantai dengan semua komunitas lingkungan. Nah, terus ada juga komunitas dari pariwisata. Saya berikan beasiswa kepada universitas terbuka untuk membentuk satu kelas khusus untuk kelas pariwisata. Kenapa? Untuk menunjang, karena SDM kita terbatas dan itu anak-anak kita juga. Yang dari honorer, dari anak-anak yang tidak mampu. Itu aja sih. Jadi dari UT sendiri dengan satu kelas pariwisata itu menjadi partner yang baik, kolaborasi yang baik dengan pariwisata kita, dinas pariwisata kita. Kenapa? Karena itu bentuk dari bagaimana saya mencoba untuk merubah paradigma cara berpikir anak-anak muda di sana. Ya, karena mungkin daerah-daerah konflik sehingga saya lebih banyak ingin menghimpun mereka dengan cara-cara yang positif lah ya. Positif gitu. Kita penanaman kita diberikan bantuan anakan-anakan pohon-pohon yang memang bibit-bibit gitu, terus kita bikin dalam bentuk satu acara, kita nanam bersama-sama gitu. Terus ada juga nanti ke depan lagi mau dibikin camping. Saya bilang saya juga senang, saya ini kan hobi camping gitu kan, jadi saya suka. Jadi memang sengaja dibikin tempat wisata yang ada tempat campingnya, ada arung jeramnya, ada semua di situ. Kenapa? Saya mencoba memberikan edukasi sebenarnya, edukasi buat masyarakat. Dan satu lagi saya bikin kebun, kebun pribadi sebenarnya ya. Sebenarnya itu bentuk dari edukasi. Jadi udah jadi seperti agrowisata. Karena kemarin panen gitu ya, panen kan nanamnya jeruk aja gitu kan. Dan dia beli di situ, dia nanam, dia petik sendiri, dia taruh duitnya sendiri, dia nimbang sendiri gitu. Edukasi yang saya sampaikan hanya bagaimana sih bekerja dengan jujur tanpa dilihat gitu kan, itu aja. Terus ada edukasi kalau ini loh yang saya aja bisa jadi petani gitu. Ya, terus satu lagi jangan malu menjadi petani gitu. Ya, karena anak sekarang udah berbeda kan. Terus satu lagi itu menjadi menjadi edukasi yang baik gitu. Jadi dari TK, dari SD, semua berbondong-bondong bawa anak-anak ke sana. Jadi dia petik sendiri, dia ini sendiri, dan saya nggak mau pasarkan keluar gitu. Kenapa? Karena memenuhi gizi masyarakat saya, terus nilai edukasinya juga ada, dan yang paling terpenting jangan malu menjadi petani itu aja. Karena lahan kita di sana itu memang benar-benar subur gitu. Sampai disia-siakan ya. Jangan disia-siakan gitu, sehingga orang lain mungkin punya masalah-masalah pangan gitu. Ya. Kita di sana masih fine-fine aja gitu. Iya, masih
saya masih kadang dikasih macam-macam gitu ya. Alhamdulillah karena mungkin dia Betul. panen gitu kan, dia tahu saya suka gitu kan, dan kita mencoba untuk memberi contoh. Betul. Kalau walaupun kita bupati nih, tapi kita masih makan ubi, masih Iya, iya. makan makan Hasil-hasil alam lah ya, Bu, ya. hasil-hasil alam, dan Betul. nggak ada pupuk gitu kan, jadinya memang benar-benar saya suka gitu, seneng aja. Memang diberkati Tuhan dengan potensi alam yang luar biasa, jadi harus Iya, diolah dan mungkin dimanfaatkan gitu ya, Bu. benar, secara teknisnya ada semua data-data, semua nanti saya kasih. Pada prinsipnya ya ini bagian dari bagaimana kita berbicara ekonomi kerakyatan sebenarnya kalau menurut saya. Iya, kalau saya sih setiap dari momen-momen yang kita mencoba lakukan ya dengan membuat event-event itu endingnya tuh sebenarnya perputaran uang aja kalau saya. Endingnya itu aja sih. Saya nggak, ekonomi kerakyatan jalan aja dulu gitu. Saya nggak muluk-muluk mau ini nggak, itu aja sih. Jadi bagaimana rakyat bisa mengoptimalkan tadi potensinya, lalu kemudian melalui mungkin UMKM dan lain sebagainya ya Bu ya, sehingga ya kita bikin event, terus kita libatkan penjual-penjual ibu-ibu gitu kan, yang cuman dia jual dari makanan, snack-snack, ya, biasanya kita panggil gitu kan. Nah, cuman satu malam itu aja perputaran uangnya luar biasa. Jadi itu aja sih, saya nggak besar-besar, itu aja sih, karena memang itu aja yang kita butuhkan untuk sementara ini dengan situasi dan kondisi yang semua juga bukan cuma saya aja daerah, karena kita kan masih daerah 3T gitu ya. Namun semua daerah juga mengalami hal yang sama, khususnya di daerah timur kalau saya lihat. Betul. Iya. Jadi memang kembali lagi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat lah. Iya, kita hanya menyediakan sedikit uang rakyat. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Saya akan mempersilahkan kepada Ibu Safitri untuk memberikan pernyataan penutup atau closing statement, baik itu berupa harapan atau yang lain untuk kemajuan Kabupaten Buru Selatan. Silakan Ibu. Saya pengen katakan kalau perubahan itu kadang menyakitkan. Oke. Ya. Namun dengan adanya perubahan, kita sudah bisa stuck lebih maju daripada daerah lain, itu aja. Dan bentuk dari era digital seperti ini, kita harus menggunakan fasilitas ataupun program yang pemerintah sudah canangkan. Ini seharusnya menjadi jembatan yang baik gitu. Dan saya meminta juga kepada masyarakat untuk membuka diri untuk siapa saja, investor atau siapa saja yang mau datang. Jadilah tuan rumah yang baik gitu. Tuan rumah yang baik itu kan bermacam-macam gitu ya. Kita banyak belajar juga dari Bali ya. Dari beberapa daerah yang saya lihat, cuman dia nggak punya potensi apa-apa ya. Tapi bagaimana dia membuka akses-akses yang bisa mendatangkan uang di situ ya, mengenai ekonomi juga. Dan itu bentuk dari perubahan sebenarnya. Kita jangan kalah sama daerah-daerah yang sudah berkembang ya, sudah ini. Namun kita berupaya untuk memaksimalkan cara-cara kerja baru untuk kita stuck lebih baik lagi. Kenapa? Karena era digital justru lebih ekonomis kalau menurut saya. Ekonomis dari soal waktu, ya, ekonomis dari cara bagaimana kita menyampaikan, tidak perlu bertatap muka, ya, dan bagaimana kita sudah harus belajar kalau ini loh yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin kalau di daerah tidak terlalu terasa, tapi justru saya masuk ke kota besar, waduh, saya merasa banyak sekali tertinggal gitu. Saya kadang membutuhkan anak-anak muda yang mau tak mau, ya memang kita udah berdayakan. Dan apa salahnya gitu kalau kita membawa hal-hal baru ini untuk membuat perubahan baru lagi di daerah kita gitu. Tidak ada kata terlambat.
Menurut saya tidak ada kata terlambat karena ilmu itu tidak akan habis gitu. Kenapa? Saya hanya ingin menciptakan pemimpin-pemimpin yang hebat di Buru Selatan kalau menurut saya. Siapa saja bisa jadi seperti saya, mungkin lebih dari itu. Namun yang pasti seorang ibu tidak akan menyusahkan anak-anaknya karena seorang ibu dia berempati dengan hati, dan seorang ibu dia bisa melahirkan anak-anaknya atau generasi dengan lebih baik. Itu mungkin kepuasan saya suatu saat. Gitu aja. Baik, luar biasa sekali Ibu Safitri. Baik, closing statement yang sangat menarik pemirsa. Tentunya Teras Negeri akan kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Feza beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.